어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Fasna dengan NIM 23040600076 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Nusantara. Maksudnya agama Islam ke Indonesia tak lepas dari perjuangan para tokoh pendakwah dan menyiarkan dengan berbagai strategi dan metode sehingga bisa diterima oleh penduduk Islam. Adapun beberapa strategi yang digunakan para pendakwah dalam menyebarkan syariat Islam. Yang pertama itu ada strategi perdagangan, strategi perkawinan, strategi tingkatan sosial, strategi pendidikan, dan strategi kesenian dan budaya. Strategi perdagangan masuk pada abad ke-7 Masehi sampai 16 Masehi, sehingga para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India turut berdatangan untuk berniaga. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang waktu itu masih menganut agama Hindu dan Buddha. Yang kedua yaitu ada strategi perkawinan. Para pedagang muslim yang singgah kemudian banyak yang menetap di Indonesia, sehingga dari mereka ada yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan pribumi. Perkawinan yang dilakukan pun telah berlangsung secara islami, yang mana para kala itu masyarakat pribumi sudah banyak yang mengucapkan kalimat syahadat. Dari pernikahan itu, banyak keturunan mereka yang menjadi ulama dan penyebar Islam di Nusantara. Salah satu contohnya perkawinan antara Maulana Ishaq dan Putri Raja Blambangan yang kemudian melahirkan Sunan Giri. Yang ketiga itu ada strategi tingkatan sosial. Para pendakwah Islam dahulu mengislamkan para raja dan bangsawan yang memiliki tingkatan sosial tertinggi. Dengan Islamnya mereka, banyak dari penduduk kerajaan yang tingkatannya berada di bawah mengikuti raja mereka. Strategi ini juga efektif dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat itu ada strategi pendidikan. Setelah banyaknya pengikut Islam di Indonesia, banyak pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid-masjid, yang mana digunakan sebagai tempat berkumpul untuk belajar syariat Islam dan pembinaan calon ulama. Para murid benar-benar diajarkan berbagai macam ilmu, hingga menjadi ahli dalam bidang agama Islam. Setelahnya, mereka pun menyiarkan Islam ke masyarakat pribumi lainnya, meluas ke berbagai daerah di Nusantara. Yang terakhir yaitu ada strategi kesenian dan kebudayaan. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo sehingga menyebarluaskan agama Islam di Pulau Jawa. Mereka menjadikan pertunjukan seni dan budaya bernuansa Islami sehingga masyarakat menyukainya. Misalnya Sunan Kalijaga memperkenalkan dan mengislamkan masyarakat Jawa dengan menggunakan salah satu budaya yakni pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga sangat mahir memainkan wayang dan memasukkan unsur dan nilai-nilai keislaman dalam cerita pewayangan. Masyarakat yang menyaksikan pertunjukan Sunan Kalijaga akhirnya mengenalkan Islam dan tertarik dengannya. Berbagai kesenian dan kebudayaan lainnya juga dijadikan media penyebaran Islam, antara lain seni ukir, gamelan, dan seni suara suluk. Suluk yang paling tersohor dan melekat di hati rakyat pada waktu itu adalah Tombo Ati oleh Sunan Bonang. Syair ini dijadikan sebagai media dakwah Islam olehnya dengan menggunakan bahasa dan dalam liriknya. Sekian yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.